Arab Saudi yang terlintas di pikiran banyak orang adalah negara tempat umat Islam menjalankan ibadah haji. Kemegahan Arab Saudi selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan. Memang tak bisa dipungkiri, namun sadarkah Anda jika Arab Saudi sebenarnya punya beberapa tempat yang bisa dijadikan tempat wisata? Wadi Al-Daishah terletak di dekat Tabuk sebelah utara Arab Saudi. Tempat ini merupakan kumpulan pilar batu pasir yang terbelah dua, membentang di atas gurun pasir yang luas. Wadi Al-Daishah tampak seperti batu yang sengaja dipahat. Di antara dua batu tersebut, terdapat lembah memanjang yang dipenuhi dengan rumput dan pohon palem. Semua orang yang berkesempatan datang ke sini pasti akan terkesan dengan tampilan alam ini. Waktu terbaik untuk mengunjungi tempat wisata yang satu ini adalah siang hari. Dengan matahari yang terik akan menambah keindahan batuan pahat tersebut. Hegra. Arab Saudi memang terkenal dengan banyaknya monumen makam bersejarah yang menarik. Salah satunya Monumen Makam Hegra. Makam dibangun pada abad pertama Masehi oleh suku Nabatean, suku yang merupakan para pejuang nomaden yang sama di balik pembangunan kota Petra, Yordania. Jika memperhatikan teknik dari ukuran makam Hegra, maka ini adalah teknik konstruksi yang unik khas suku Nabatean. Makam Hegra memiliki 4 lantai dan tidak pernah benar-benar selesai hingga digambarkan sebagai kastil yang sesat. Karena jadi satu-satunya makam yang ada di daerah ini, tak sedikit orang menyebut makam Hegra adalah makam kesepian. Luj adalah salah satu kekayaan alam yang nyaris belum pernah tersentuh oleh manusia. Di pulau ini, wisata bisa melihat aksi lumba-lumba yang kadang muncul ke permukaan, menyaksikan penyu berenang di sekitar pulau, bahkan memancing. Perairan Pulau Luj merupakan area penyelaman yang baik di dunia. Lautnya lebih terang dan tenang daripada spot Sharm el-Sheikh di Laut Merah yang lebih populer. Ahli kelautan pernah melakukan penelitian di perairan ini. Diperkirakan terdapat 1.200 spesies ikan dan 300 jenis batu karang. Karena alami dan keindahannya, Pulau Luj adalah maladewanya Arab Saudi. Edge of the World atau Jabal Fihrain yang merupakan keajaiban alam dan geologi yang terbentuk secara alami. Ini merupakan tebing terbesar berbahan dasar batu pasir lurik yang menjulang tinggi di atas daratan dasar samudra kuno. Saat berkunjung ke sini, wisatawan bisa melihat pemandangan dari atas tebing dan melihat unta liar berkeliaran di Red Caravan kuno. Namun para wisata yang datang disarankan untuk mengendarai mobil khusus jika ingin menjelajahi area ini. Keindahan alam Indonesia tak terhitung jumlahnya. Salah satunya ada di Sumatera Utara, Danau Toba. Menurut cerita legenda, Danau Toba berasal dari murkanya seorang putri yang dibongkar rahasianya. Namun ternyata danau yang memiliki keindahan luar biasa ini awalnya adalah sebuah gunung api. Van Bemmelen, geolog asal Belanda pada tahun 1939 pertama kalinya mengungkapkan bahwa Toba adalah gunung api yang kemudian meletus dengan sangat dahsyat. Bahkan letusan dari gunung ini menjadi bagian dari sejarah dunia. Toba adalah supervolcano, yang mana gunung api ini dapat memuntahkan minimal 300 km kubik magma saat meletus. Sejarah letusan supervolcano Toba tak hanya dirasakan Indonesia. Selain memunculkan danau vulkanik terbesar, gunung api purba tersebut juga pernah membuat dunia menjadi gelap karena badai vulkanik dari letusan supervolcano Toba. Sejarah erupsi super dahsyat puluhan ribu tahun lalu itulah yang diyakini menjadi asal-usul Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia.
Danau Toba berukuran 90 kali 30 km persegi dan kedalaman air danau ini mencapai 500 meter. Kedalaman danau ini telah menjadikannya sebagai sumber air tawar terbesar di dunia dengan volume air mencapai sekitar 240 km kubik. Keunikan lain dari Danau Toba ini adalah keberadaan pulau di atas pulau dan danau di atas danau, di mana Pulau Samosir berada di atas Pulau Sumatera, serta Danau Sidihoni dan Danau Aik Matonang yang berada di atas Danau Toba. Sejumlah hewan di dunia ini terlahir unik. Namun tahukah Anda, ternyata ada sejumlah hewan yang tak bisa melihat. Meski begitu, uniknya hewan-hewan ini bisa tetap beradaptasi dengan lingkungannya dan bertahan hidup mencari makan. Olm adalah amfibi sejenis salamander yang hidup di dalam gua tanpa cahaya. Olm berasal dari gua-gua bawah laut Kroasia, Slovenia, Italia, Herzegovina, dan Bosnia. Dua matanya tertutup di bawah lapisan kulit yang halus. Meski tak bisa melihat, Olm memiliki indera pendengaran dan penciuman yang membantu dalam menemukan makanan seperti larva, serangga, air, cacing, dan juga siput. Star-nosed mole. Star-nosed mole adalah golongan tikus tanah yang tersebar di Amerika Serikat dan Kanada. Hewan yang satu ini benar-benar buta dan memakai 22 tentakel di hidungnya untuk mendeteksi mangsanya seperti cacing, ikan, dan serangga. Atretokoana. Bentuk tubuhnya begitu mirip ular, tetapi Atretokoana lebih dekat hubungannya dengan salamander. Meski begitu, Atretokoana sering disebut ular penis karena bentuknya. Hewan yang satu ini adalah predator pemangsa cacing, ikan kecil, dan invertebrata air lainnya. Meski buta, Atretokoana memiliki penciuman yang kuat untuk menangkap mangsa. Blind crayfish. Udang karang yang satu ini asli dari gua yang berada di Amerika Serikat bagian tenggara. Tubuhnya tidak berwarna dan tembus cahaya. Hewan yang satu ini tidak memiliki mata, namun sentuhan dan indera penciumannya sangat sensitif sehingga membantunya hidup dalam kegelapan. Mobil militer merupakan sarana penting untuk menunjang persiapan dan kesiapan tempur. Mungkin kita akan membayangkan bahwa mobil militer akan selalu berbentuk raksasa. Tapi ternyata ada beberapa jenis mobil militer yang tidak kelihatan seperti mobil militer. Terlepas dari bentuk, fungsi, dan kecanggihan mobil militer menjadi poin penting. Oleh karena itu, Top Highlight akan memberikan info mobil-mobil militer yang punya kemampuan luar biasa dan bisa membuat kita geleng-geleng kepala. Yang pertama adalah mobil Marauder. Mobil buatan Afrika Selatan ini memiliki bobot hingga 12 ton.
Mobil ini bisa menghasilkan tenaga mencapai 290 horsepower dengan kecepatan 120 km per jam. Mobil ini mempunyai kelebihan di atas mobil mewah seperti bisa menahan hantaman bom dan rudal. Mobil lapis baja ini cukup gila dalam hal proteksi. Mobil ini dilengkapi pengamanan ranjau darat hingga mampu menahan ledakan 14 kg TNT. Selanjutnya, mobil militer Combat T-98. Mobil buatan Rusia ini bisa dikatakan sebagai mobil perang dengan fasilitas mewah. Kemewahannya tampak pada jok mobilnya, kulkas, dan multimedia lengkap di dalamnya. Meskipun begitu, mobil ini mampu melindungi orang-orang di dalamnya dari serangan peluru dan merupakan mobil lapis baja tercepat di dunia. Dengan kecepatan 180 km per jam dengan sistem navigasi satelit. Selanjutnya, mobil militer Combat Guard. Sama seperti mobil-mobil perang sebelumnya, mobil ini dilengkapi material yang kebal peluru. Selain itu, mobil dapat melintas di segala medan jalan, mulai dari sungai, rawa, bebatuan, tanjakan curam, hingga turunan terjal. Mobil ini buatan militer Israel. Mobil ini mampu menampung 8 orang penumpang, dilengkapi peralatan canggih termasuk sistem navigasi melalui satelit. Lantai mobil dilindungi bahan yang mampu menahan ledakan ranjau darat. Berat 8 ton, bertenaga 300 horsepower, mampu melintas 170 km per jam saat di jalan raya dan 120 km per jam di lapisan tanah. Selanjutnya, mobil perang Knight XV. Inilah mobil SUV berlapis baja termahal di dunia dengan harga mencapai 10,8 miliar rupiah. Soal keamanan, mobil lapis baja ini memiliki ketebalan baja sebesar 7 cm, lengkap dengan bahan anti peluru, ranjau, hingga dari tembakan tank musuh. Selain itu, mobil ini dilengkapi beberapa kamera pengintai untuk mengawasi keadaan di luar kendaraan setiap saat. Kemudian mobil militer buatan China, Dongfeng Mengshi. Tak ingin kalah dengan Humvee-nya Amerika Serikat, tentara China juga mempunyai mobil perang dengan acuan mobil Humvee. Mobil ini oleh tentara China dilengkapi dengan senapan mesin minigun dan peluncur roket, bahkan China memasang meriam howitzer di kendaraan lapis bajanya itu. Sejak helikopter NASA berhasil mendarat di planet Mars, para ilmuwan kian berupaya bagaimana manusia bisa hidup di planet merah itu. Untuk penelitian tersebut, tentu butuh waktu bagi manusia untuk terbang ke Mars dan kembali ke bumi. Ini bukanlah proyek yang mudah, banyak perhitungan yang tak boleh salah, termasuk resiko bagi para astronot yang dikirim. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam hal ini, astronot perlu waktu yang cukup lama meninggalkan bumi. Lantas, apa saja bahayanya bagi astronot? Radiasi. Tak terlihat namun berbahaya. Ini alasan NASA belum kirim astronot ke Mars. Saat di luar bumi, astronot akan langsung terpapar radiasi kosmik yang 10 kali lebih besar. Ini berdampak pada kanker, kerusakan saraf, gangguan fungsi kognitif dan motorik. Oleh karena itu, NASA bekerja keras untuk tetap melindungi anggotanya dari radiasi luar angkasa. Kendaraan luar angkasa dengan perisai pelindung dosimetri dan alarm sedikit membantu mengurangi radiasi. Saat berada di luar angkasa, para astronot harus membiasakan diri bekerja di ruang sempit. Tak ayal saat kembali ke bumi, mereka akan menderita klaustrofobia dan ketakutan pada ruang sempit. Kalau di bumi, mereka leluasa berkomunikasi. Saat menjalani proyek ke Mars, mereka harus terbiasa diam dan terkungkung dalam rutinitas yang sama untuk waktu yang lama. Kekurangan tidur, muatan kerja yang berat, dan desinkronisasi sirkadian dalam mempengaruhi kesehatan mereka. Untuk itu, NASA akan memastikan para astronot benar-benar siap sebelum diberangkatkan. Selama kurang lebih 2 tahun, astronot harus menyesuaikan diri dengan daya gravitasi di Mars yang diperkirakan 3/8 dari gravitasi bumi. Lalu,
Pada perjalanan luar angkasa bolak-balik, mereka akan menghadapi masa-masa tanpa gravitasi. Sesampainya di bumi, para astronot kembali menyesuaikan diri dengan gravitasi bumi. Tidak mudah, ini adalah waktu yang lama dan mempengaruhi perubahan bagi organ tubuh manusia seperti tulang, otot, dan sistem kardiovaskular. Keseimbangan tubuh akan hilang, tak heran jika beberapa astronot harus latihan berjalan normal saat kembali ke bumi untuk kembali mendapat keseimbangan tubuhnya. Penyakit berat seperti diabetes, kanker, stroke, atau jantung sudah banyak diketahui orang. Tapi sebenarnya masih banyak penyakit lainnya yang belum diketahui dan bahkan terdengar cukup aneh. Banyak orang yang mungkin belum pernah mendengar penyakit ini dan beberapa di antaranya memiliki efek buruk. Berhenti bernafas saat tidur. Liam Derbyshire terlahir dengan penyakit langka yang membuat dirinya kesulitan untuk tidur. Liam akan berhenti bernafas saat dia tertidur. Pada awalnya, dokter mengungkapkan kepada orang tua Liam bahwa putranya tersebut tidak bisa hidup lebih dari 6 minggu. Liam menderita penyakit langka atau dikenal sebagai hipoventilasi sentral atau konjenisial. Alergi terhadap matahari. Bagaimana jika Anda harus mengenakan pakaian khusus yang menutup tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki bila hendak bepergian keluar rumah? Pasti enggan. Namun, untuk alergi terhadap matahari, hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Pasalnya, si kembar berusia 24 tahun asal Bordeaux, Prancis itu sudah sejak balita mengenakan pakaian semacam astronot setiap kali bepergian keluar rumah, terutama saat matahari bersinar terang. Keduanya menggunakan kostum itu karena mengidap penyakit Xeroderma pigmentosus. Itu adalah alergi terhadap matahari dan cahaya ultraviolet. Jika mereka terkena cahaya matahari tanpa disengaja, kemungkinan besar kulit mereka akan mengembangkan sel kanker dan itu akan berakibat fatal. Tidur tanpa kenal waktu dan tempat. Narkolepsi adalah gangguan sistem saraf yang mempengaruhi kendali terhadap aktivitas tidur. Penderita narkolepsi mengalami rasa kantuk pada siang hari dan bisa tiba-tiba tertidur tanpa mengenal waktu dan tempat. Penyebab narkolepsi belum diketahui secara pasti. Namun, sebagian besar penderita narkolepsi memiliki kadar hipokretin rendah. Hipokretin adalah zat kimia dalam otak yang membantu mengendalikan waktu tidur. Pada kasus ini, penderita narkolepsi terjadi pada seorang pria bernama D. Daud. Kejayaan agama Islam bukan sebatas jumlah penganutnya yang mayoritas di dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata tak lepas dari tokoh-tokoh Muslim. Kebangkitan ini terasa pada periode tahun 780 sampai 1258 Masehi. Ibnu Sina, periode 980 sampai 1037 Masehi. Ia memiliki kontribusi dalam bidang ilmu kedokteran. Beliau telah melakukan beberapa penelitian besar yang sebelumnya telah diabadikan oleh sejarawan ilmu kedokteran. Tak hanya itu, Ibnu Sina adalah penemu obat bagi dengan teknik suntikan ke tubuh penderita. Maka tak heran jika ia mendapat julukan Al-Rash atau puncak gunung ilmu pengetahuan. Ia kemudian wafat pada 1037 Masehi atau tak lama setelah penemuan suntikan dan dimakamkan di Persia. Beberapa tokoh dunia pun melanjutkan penelitian Ibnu Sina. Al-Khawarizmi.
Periode 780 sampai 850 Masehi, ia dikenal sebagai ilmu muslim bidang matematika, geografi, dan astronomi. Salah satu penemuan terbesarnya adalah penemuan secance santangen dalam trigonometri. Bahkan ia juga ahli dalam musik, filsafat, kimia, dan geometri. Periode aljabar dan hisab jadi awal mula dikembangkan pada masa Al-Khawarizmi. Tak banyak informasi tentang beliau. Satu sumber menyebutkan Al-Khawarizmi wafat pada tahun 850 Masehi di Baghdad. Selanjutnya ada pula Ibnu Al-Nafis pada periode 1213 hingga 1288 Masehi. Pada abad ke-13, beliau orang pertama yang mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung manusia, paru-paru, dan kapiler di dunia. Penemuan ini sempat menggegerkan ilmuwan lain pada masanya. Berkat penemuannya inilah beliau dikenal dengan Bapak Fisiologi Sirkulasi. Menariknya lagi, beliau satu-satunya ilmuwan muslim yang memperkenalkan serba-serbi dan klasifikasi ilmu hadis yang lebih logis. Ibnu Nafis yang lahir di Suriah meninggal di Mesir pada bulan Desember 1288. Jabir Ibnu Hayyan yang hidup pada tahun 721 sampai 815 Masehi. Yang terkenal darinya adalah julukan sebagai The Father of Modern Symmetry. Beliaulah yang mengubah persepsi alam yang saat itu belum dapat diprediksi. Namun Jabir Ibnu Hayyan lebih banyak dalam penemuan dan pengembangan ilmu fisika dan kimia. Dari penemuannya itu pula, beliau berhasil untuk menerapkannya dalam pembuatan logam dan besi. Ibnu Khaldun, periode 1322 hingga 1406 Masehi. Beliau adalah sejarawan dan sosiologi Islam paling terkenal. Sejak kecil, ia telah mengenal Al-Quran, menghafal, dan mendalami kandungan makna Al-Quran. Tak heran jika kemudian beliau melahirkan karya-karya yang luar biasa. Hingga kini, penemuan serta karyanya masih dikembangkan hingga menjadi karya yang monumental. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak warisan budaya. Salah satunya yaitu beragam makanan tradisional di beberapa daerah Indonesia. Masing-masing daerah tentunya memiliki makanan tradisional sendiri. Sewaktu masih kecil, tentu saja kita sering memakan makanan yang Anda sukai dengan ciri khas rasa yang enak. Namun tak selamanya makanan yang Anda sukai itu tersedia seperti dulu, melainkan makanan tersebut sudah jarang sekali ditemukan. Ternyata tak hanya satwa saja yang mulai langka, makanan juga bisa langka. Ini dia si jali-jali. Sayur babanci. Sayur babanci merupakan salah satu makanan khas Betawi yang biasanya disajikan pada hari-hari besar keagamaan. Sayur ini berisikan daging sapi, kelapa muda, dan petai dengan kuah asam pedas bersantan. Salah satu yang membuat makanan ini hampir punah karena bahan-bahan untuk membuat makanan ini sudah sulit ditemukan di Jakarta, seperti temu mangga, kedaung, bangle, adas, dan lempuyang. Capek sedikit tidak peduli sayang. Kue rangi. Kue ini juga berasal dari Betawi. Kue rangi terbuat dari tepung kanji yang dicampur parutan kelapa yang kasar kemudian dipanggang. Penyajiannya disajikan dengan kinca gula merah. Penjual kue ini sudah sangat jarang, maka dari itu banyak warga Jakarta tidak tahu dengan keberadaan kue ini. Gulopuan. Makanan ini merupakan makanan yang berasa manis, khas dari daerah Palembang. Bisa dikatakan, makanan ini adalah kejunya Sumatera Selatan pada zaman dulu. Konon makanan ini adalah makanan para raja.
Bahan utama dari makanan ini adalah gula pasir dan susu kerbau. Butuh waktu yang lumayan lama untuk mengolah makanan ini, yaitu dibutuhkan sekitar 3-4 jam. Selama itu pula, jangan lupa untuk diaduk secara terus-menerus agar tidak gosong. Saat ini, hanya ada satu penjual di gerbang Masjid Agung Palembang yang buka setiap hari Jumat. Hal yang menjadi makanan ini sulit dicari karena susu kerbau sudah sulit ditemukan. Sampah seringkali jadi masalah bagi sebuah kota bahkan negara. Ketidakmampuan mengolah sampah dengan tepat akan melahirkan masalah-masalah baru. Pulau Semakau di Singapura. Pulau kecil ini memang indah dan tampak modern. Siapa yang sangka jika sebelumnya ini adalah desa bekas nelayan yang direvitalisasi dan jadi tempat pembuangan sampah saat pemerintah Singapura mengambil alih pulau. Dalam 1 dekade, pulau semakin kotor dan tercemar akibat sampah dan limbah. Pemerintah pun memutuskan untuk mengalihfungsikan dan merombak jadi cagar alam. Menghidupkan kembali alam yang mati karena tercemar, Singapura tergolong berhasil. Bukit Tagar, Distrik Hulu Selangor, Malaysia. Tempat ini secara resmi memang dijadikan tempat untuk penampungan limbah dan sampah. Tapi saat Anda berkunjung ke Bukit Tagar, Anda tak akan melihat tumpukan sampah kumuh layaknya tempat pembuangan sampah pada umumnya. Sebab, meski difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah, pengelola tetap menjaga keseimbangan alam dengan melakukan berbagai tindakan pemulihan kerusakan lingkungan. Membuat reed bed, padang rumput buatan, adalah 2 hal yang berfungsi sebagai sistem pembersihan perairan yang tercemar. Koloni tumbuhan alang-alang pada reed bed akan menyerap polusi dan bakteri yang hidup akan menguraikan limbah sehingga proses naturalisasi tanah Bukit Tagar berjalan cepat dan efektif. Kini Bukit Tagar berubah jadi lebih ramah pada pengunjung. Chambers Gully, Australia adalah daerah yang menjadi bagian dari area air terjun Watergall Timur Adelaide. Tempat yang hijau dan sejuk ini dahulu adalah tempat pembuangan sampah, namun pemerintah mengalihfungsikan menjadi taman umum terbuka. Proses reklamasi Chambers Gully dilakukan dengan inisiatif dan usaha para relawan sepenuhnya. Hasilnya, tempat sampah ini justru menjadi tempat wisata. Gedung-gedung terbengkalai, jalan setapak asri, sumber air panas dan kehidupan alam liar adalah daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Bukan itu saja, habitat koala juga dikembangkan di sini, sehingga wisata akan dengan mudah melihat hewan lucu khas Australia ini saat melintas jalan setapak Chambers Gully. Bukit Trashmore. Dari namanya yang berhubungan dengan sampah atau trash dalam bahasa Inggris, sudah terlihat jelas kalau bukit ini merupakan tempat pembuangan sampah. Bukit Trashmore di daerah Illinois, Amerika Serikat ini dulunya berupa tanah yang bercampur dengan tumpukan sampah selama bertahun-tahun. Bukit kemudian ditutup pada tahun 1965 dan dialihfungsikan dari tempat sampah jadi taman umum. Lihat saja betapa asrinya taman ini. Dilengkapi fasilitas olahraga, area ini juga dipersiapkan untuk piknik bagi pengunjungnya.